Merasa memiliki sakit hati dan dendam yang sama, mereka bertiga kemudian berencana untuk membuat perhitungan kepada Eno Pariha dengan memperkosanya, guys. Setelah mereka bertiga sampai di depan kamar Eno, mereka langsung masuk ke kamar Eno dan tanpa basa-basi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sony 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini, guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam, guys. Seorang gadis bernama Eno Pariha ditemukan meninggal dengan kondisi yang cukup mengenaskan di dalam kamar mesnya. Saat mayatnya ditemukan, terdapat sebuah cangkul yang menancap, yang menancap di kemaluannya, guys. Nah, siapa sih para pelaku yang tega, sadis melakukan hal sekeji itu, guys? Nah, mau tahu kisah lengkapnya? Yuk, nggak usah basa-basi, mari kita bahas ini dia. Check this out. Eno Pariha adalah seorang gadis muda cantik berusia 19 tahun yang berasal dari Kampung Bangkir, Kelurahan Pengadikan, Lebakwangi, Kabupaten Serang, Banten. Dia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Menurut sang ibunda yang bernama Mas Pudo, Eno dikenal sebagai anak yang sopan, mudah bergaul, dan rajin mengikuti pengajian dengan teman-teman sebayanya di musola dekat rumahnya. Di kalangan para kerabatnya pun, Eno dikenal sebagai sosok wanita yang sangat baik dan menyenangkan. Akan tetapi sangat tertutup jika menyangkut masalah kehidupan pribadi, terutama masalah asmara. Sehingga untuk urusan asmaranya pun, Eno jarang sekali bercerita kepada teman-teman maupun keluarganya. Selepas lulus SMK, Eno kemudian bekerja di sebuah kilang plastik PT Polita Global Mandiri di Jalan Raya Perancis, Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Di sana, dia tinggal di sebuah asrama atau mes milik pabrik tempat dia bekerja. Eno memutuskan bekerja di Tangerang dikarenakan cukup kesulitan mencari pekerjaan di daerah Serang. Paras Eno Pariha yang cantik membuatnya menjadi primadona di kampung halamannya. Hingga di tempat kerjanya pun dia tetap menjadi rebutan para lelaki, guys. Akan tapi ternyata hal inilah yang menjadi malapetaka bagi Eno Pariha hingga membuatnya kehilangan nyawa. 1 bulan sebelum kejadian, Eno Pariha berkenalan dengan seorang remaja yang bernama sebut saja Alim. Waktu itu, mereka bertemu ketika berpapasan di tengah jalan dan saling bertukar nomor ponsel. Karena kebetulan, rumah Alim tak jauh dari tempat Eno bekerja, ya kurang lebih 50 meter. Setelah saling kenal, mereka berdua sering menjalin komunikasi via chat dan telepon. Kemudian, pada Kamis tanggal 12 Mei 2016, tepatnya pada pukul 23.30, keduanya berjanji untuk bertemu di mes karyawati PT Polita Global Mandiri. Di tempat Eno tinggal, mereka janjian melalui pesan singkat. Pada saat itu, Alim yang sedang bermain PlayStation mendapatkan SMS dari Eno Pariha. Dalam SMS tersebut, Eno memberikan isyarat jika pintu pagar mes tidak dikunci. Eno juga memberitahukan kalau pintu kamarnya terbuka agar Alim bisa langsung masuk. Di dalam kamar, Eno Pariha sudah menyambut Alim menggunakan celana pendek dan baju tanpa lengan, guys. Di sana mereka sempat berbincang-bincang kurang lebih 20 menitan lah, guys. Ya, yang namanya setan suka sekali dengan dua sejoli yang sedang kasmaran, apalagi bukan murim. Dan didukung dengan tempat suasana yang sangat pas. Birahinya sudah mengalahkan birahi burung kenari. Tak mampu menahan hawa nafsu, mereka akhirnya bercumbu. Wah, jadi keinget istri. Akan tetapi, ketika nafsu Alim sudah memuncak, Eno justru menutup celananya dan menolak berhubungan intim dengan Alim. Alasannya takut hamil. Mendapatkan penolakan dari Eno membuat Alim merasa kecewa, kesal, dan marah.
Alim lalu bergegas keluar kamar Eno dan menyalakan sebatang rokok kemudian dihirupnya. Nah, pada saat tengah husuk menghisap rokok, Alim didatangi seorang pria yang bernama Arif. Arif lalu menanyakan kenapa Alim bisa berada di pintu pagar mes. Alim menjawab, dia habis bertemu seorang kekasihnya yang bernama Indah yang tinggal di dalam mes tersebut. Akan tetapi, Arif tidak mengenal wanita yang bernama Indah. Lalu Alim memperlihatkan foto Eno kepada Arif. Tak lama setelah itu, Imam datang dengan membawa garpu dan menanyakan perihal yang sama kepada Alim. Mereka bertiga kemudian berbincang-bincang. Setelah cukup lama mengobrol, rupanya terungkap fakta bahwa si Arif dan Ilham ini menaruh hati kepada Eno, akan tetapi tak pernah ditanggapi oleh Eno. Merasa memiliki sakit hati dan dendam yang sama, mereka bertiga kemudian berencana untuk membuat perhitungan kepada Eno Pariha dengan memperkosanya, guys. Setelah mereka bertiga sampai di depan kamar Eno, mereka langsung masuk ke kamar Eno dan tanpa basa-basi langsung membekap Eno menggunakan bantal. Yang pada saat itu Eno sedang tertidur pulas mengenakan tank top. Mereka membekap Eno menggunakan bantal hingga pingsan. Dan setelah Eno pingsan, salah satu pelaku yang bernama Arif langsung memperkosa Eno dalam kondisi Eno yang tak sadarkan diri dan dipegangi oleh dua pelaku lainnya. Imam yang pada saat itu memegangi tubuh Eno menyuruh Alim mencari pisau. Lalu Alim keluar kamar untuk mencari pisau, akan tetapi tidak menemukan pisau, melainkan sebuah cangkul. Setelah membawa cangkul tersebut ke dalam kamar, pelaku lainnya menyuruh Alim memukulkan cangkul tersebut ke kepala korban. Setelah menghantamkan cangkul ke kepala Eno, Alim sempat keluar kamar karena merasa gimana gitu. Tak sampai di situ guys, Alim yang masih menyimpan amarah masuk kembali ke dalam kamar dan menggigit, maaf ya guys, maaf, dan menggigit payudara Eno. Sedangkan Imam menyayat wajah Eno menggunakan garpu. Sangat-sangat kejam. Tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan kecuali kejam, keji, dan biadab. Setelah Eno sudah tak berdaya, para pelaku memasukkan gagang cangkul ke dalam, sekali lagi maaf, kemaluan Eno. Bukan hanya sekedar memasukkan gagangnya guys, akan tetapi para pelaku juga mendorong gagang cangkul tersebut menggunakan kakinya sampai masuk ke dalam sekali guys. Setelah menghabisi nyawa Eno, mereka bertiga kemudian pergi meninggalkan mayat Eno begitu saja guys. Mereka juga sempat mengambil barang-barang berharga milik Eno. Dan keesokan harinya, saat salah seorang rekan Eno yang hendak mengecek keberadaan Eno dibuat terkejut saat menemukan Eno dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Dengan posisi setengah telanjang tertutup pakaian dan sebuah gagang cangkul menancap di selangkangannya. Penemuan tersebut lantas dilaporkan ke kepolisian setempat dan langsung mengundang keramaian warga. Mendapat laporan penemuan mayat, pihak kepolisian langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi memeriksa 22 karyawan perempuan di sana dan beberapa orang saksi luar. Dan dari hasil pemeriksaan kepolisian, mes tersebut mempunyai 13 kamar dan dihuni oleh 22 karyawan perempuan, sedangkan di samping mes perempuan tersebut terdapat mes karyawan laki-laki. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, ternyata polisi menemukan fakta bahwa pintu gerbang mes tersebut hanya bisa dibuka dari dalam, tentunya oleh orang dalam guys, orang yang tinggal di dalam kamar mes tersebut. Maka, dugaan awal kepolisian ada 3 kemungkinan guys. Yang pertama, pelakunya adalah orang dalam. Yang kedua, pelakunya adalah orang luar yang kenal orang dalam. Dan yang terakhir adalah pelakunya orang luar yang dibukakan pintu gerbang oleh korban, yaitu Eno Pariha. Dalam pengungkapan kasus ini, saat polisi melakukan olah TKP, terdapat jejak kaki dan darah yang signifikan dan DNA di TKP. Dan hal ini menjadi petunjuk awal kepolisian untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan Eno Pariha.
Polisi juga melacak jejak HP milik Eno dan dari sanalah akhirnya pelaku bernama Alim yang diduga pacar Eno berhasil ditangkap. Akan tetapi pada saat ditangkap, Alim membantah telah berpacaran dengan Eno Pariha. Ia mengaku hanya teman dekat atau sekedar PDKT sama Eno. Alim juga mengaku melakukan pembunuhan itu seorang diri. Padahal saat kepolisian melacak handphone korban, ada dua pelaku lainnya yang juga mengirim pesan kepada korban, yaitu Arif dan Imam. Dan setelah polisi melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku Imam dan Arif. Dan pada tanggal 8 Februari 2017, kedua terdakwa yaitu Imam dan Arif divonis hukuman mati, sedangkan terdakwa Alim divonis hukuman 10 tahun penjara. Nah, itu dia guys sedikit kisah tentang kasus pembunuhan yang menimpa Eno Pariha atau yang lebih dikenal dengan Eno Cangkul guys. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kasus tersebut. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.